Amin. Apa kabar semua? Para pencinta campuran single bed dari Sabang sampai Merauke. Semoga semuanya selalu fit, amin. Oke, sebelumnya Amin ucapkan selamat datang yang nonton video ini. Berjumpa lagi bersama Amin ya, Presiden Mantul. Nah, sebelumnya kita bahas ya prediksi Amin yang semalam tuh kan Amin nggak ngupload ya kan, karena Amin nggak enak badan, jadi Amin tuh fokusnya ke grup Amin. Jadi ini dia build yang Amin pasang di grup Amin yang Amin share. Sama ada bojal sama single bed booming kan juga. Ya setidaknya di grup Amin tuh nyari profit juga terutama. Nah, jadi untuk Amin yang ini, yang di YouTube ini, kalau belum bergabung ya silahkan bergabung ke grup WhatsApp Amin. WhatsApp Amin ada di kolom komentar atau deskripsi. Nah, jangan lupa juga follow FB Amin dan Telegram Amin. Oke, Wak. Nah, jadi Wak, nggak usah bacot lagi. Langsung aja Amin kasih presiden Amin untuk malam ini sebagai referensi untuk sobat pencinta campuran ataupun single bed. Tapi sebelum masuk pembahasan video ini, jangan lupa dukung channel Amin agar Amin bisa terus berbagi prediksi yang mantul dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya Wak supaya nggak ketinggalan prediksi Amin selanjutnya. Ada pertandingan yang dihabiskan untuk malam ini dini hari di tanggal 11 Januari kita ke Liga Cup gitu ya kan. Di sini ada Coppa Italia. Inter Milan lawan Parma. Di sini beda divisi jelasnya ya kan. Di sini Parma ini dari divisi 2 di Serie B-nya, sedangkan Inter Milan ini dari Serie A-nya. Untuk dilihat dari head to tim di sini. Di sini jelas yang itu Inter Milan. Tapi terakhir di sini gua sendiri kan. Di pertandingan persahabatannya di klub friendly-nya di sini Inter Milan yang diunggulkan dengan 1-2-0. Untuk pemain Inter Milan di sini cukup yang bagus, 3 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang. Sedang pemain Parma di sini cukup yang buruk ya kan di Liga Serie B-nya. Sekali kemenangan, sekali berakhir imbang dan 2 kali menelan kekalahan. Nah, kejauh sumber ganas lagi. Nah, di sini Wak, karena di babak 8 besar ya kan di Coppa Italia, di sini cuma sekali perjumpaan. Nah, di sini Wak bilang sendiri sekali perjumpaan di babak 8 besarnya. Nah, dalam season terakhir di sini Inter Milan cukup yang bagus. Dalam season terakhirnya dia mampu 7 kali kemenangan, 2 kali berakhir imbang dan sekali menelan kekalahan. Sedang promonya Parma di sini dalam season terakhirnya dia cukup berantakan. Di sini dalam season terakhirnya dia cuma mampu 3 kali kemenangan, 2 kali berakhir imbang dan selebihnya 5 kali menelan kekalahan. Nah, kerja gua pasaran handicap ya nih guys bandot. Di sini bandot handicap Inter Milan yang pur Parma 2, 1,4 dan 2,4. Kalau sebenarnya 3,5, 3,4 sama 3,34. Nah, di sini jelas purannya cukup yang besar ya kan, apalagi performa Inter Milan dan untuk di divisinya udah jauh berbeda. Tapi di sini Wak menyalahkan dilihat dari odds-nya, walaupun di sini masih pasarannya ya belum normal ya kan dibilang kan. Di sini Wak meyakin Inter Milan tuh bisa menang selisih 2 gol. Nah, walaupun di Liga Cup-nya setidaknya di sini di babak 8 besarnya. Maka di sini Wak pasang di pur di 1,34-nya. Kalau di Traveler-nya Wak pasang di over di 3,4-nya. Berbeda mana aja di 3,4-nya. Karena takutnya kalau misalnya di under di 3,5-nya, walaupun di situ kecondong ke 3,5-nya ya kan, karena Wak yakin pun tadi skornya itu bakal 3-0, tapi takutnya terjadinya itu ya 4-0 Inter Milan Gabante. Oke Wak. Lanjut Wak, kita ke Liga Belanda di sini. Sparta Rotterdam lawan PSV Eindhoven. Di sini sama juga Liga Cup, tapi di Liga Belanda di 16 besarnya. Kedua tim ini ya sama divisinya jelas ya kan di liga utamanya. Untuk performa kedua tim di sini jelas ini waktu PSV Eindhoven 4 kali kemenangan dan sekali berakhir imbang. Nah, di tanggal 8 kemarin di event terakhir di sini PSV Eindhoven berjumpa dengan event terakhirnya di sini. Di tanggal 8 kemarin di kandangnya PSV Eindhoven di liga utamanya, di situ dia berakhir imbang dengan 1-0. Untuk performanya Sparta Rotterdam di sini 2 kali kemenangan di liga klub friendly-nya, sekali berakhir imbang dan sekali menelan kekalahan. Sedang performanya PSV Eindhoven di sini 3 kali kemenangan di liga klub friendly-nya dan sekali berakhir imbang. Nah, kerja gawat sumber news lagi. Nah, karena di sini dia cuma sekali perjumpaan di 16 besarnya. Nah, di sini Wak bilang sendiri kan, di perjumpaan cuma sekali. Jadi kita lihat
dalam 10 problemnya di sini. Dalam 10 problemnya Sparta Rotterdam di sini, dia mampu 6 kali kemenangan, 2 kali bakal imbang dan 2 kali menang kekalahan. Sedang problemnya PSV Eindhoven di sini dalam 10 menit terakhirnya, dia mampu 7 kali kemenangan, 2 kali sekali belakang imbang dan 2 kali menang kekalahan. Nah, kalau juga pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap PSV Eindhoven yang pur Sparta Rotterdam 1 sama 3/4. Kalau di tengah kalendernya 2/4 sama 2,5. Nah, di sini pasarannya masih kecondong ke PSV Eindhoven, ya kan, di pur di satunya. Tapi untuk dilihat dari odds minusnya lebih kecondong ke Sparta Rotterdam bisa tahan selisih 1 gol. Kayak seperti di head-to-head terakhirnya, ya kan. Karena Wak yakin di sini pun Sparta Rotterdam cukup yang kuat juga melawan PSV Eindhoven. Maka di sini Wak pasang ditahan di Sparta Rotterdam yang ditahan di satunya. Kalau di sendernya Wak pasang di over di 2,5-nya karena plus poin ini bakalan Sparta Rotterdam yang menang dengan skor 2-1. Oke Wak, lanjut Wak, kita ke Liga Inggrisnya di Carabao Cup-nya. Newcastle melawan Leicester City. Di sini kedua tim ini di divisi sama, ya kan. Di Newcastle ini dia peringkat ketiga di klasemen Premier Inggrisnya, sedangkan Leicester ini dia peringkat ke-13 di klasemen Premier Inggrisnya. Untuk head to head kedua tim di sini jelas kecondong ke Newcastle, 3 kali kemenangan, dan di sini dia 2 kali kemenangan untuk di Leicester. Nah, game terakhir itu Wak bisa sendiri di kandangnya Leicester di Premier Inggrisnya, ya kan. Di Liga Utama Inggrisnya di sini Newcastle ngebantai dengan skor 3-0. Untuk permainan Newcastle di sini sekali kemenangan, 2 kali bahkan imbang dan sekali menang kekalahan di Liga Piala FA-nya. Sedang permainan Leicester di sini sekali kemenangan di Liga Piala FA-nya dan 3 kali menang kekalahan di Liga Utama Inggrisnya, Premier Inggrisnya. Nah, kalau juga Wak, sumber yang lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak bermain untuk di match kali ini. Ada 3 pemain untuk di Newcastle, sedangkan di Leicester ada 5 pemain yang tidak bermain. Dan untuk kedua tim di sini masih ada pemain yang masih ditanyakan bermain nggak di match kali ini. Untuk pemainnya Newcastle di sini dalam season terakhirnya dia mampu 7 kali dan 2 kali bahkan imbang dan sekali menang kekalahan di Liga FA Cup-nya. Sedang pemainnya Leicester di sini dalam season terakhirnya dia cukup pemain bagus, 5 kali kemenangan, sekali bahkan imbang dan 4 kali menang kekalahan. Nah, karena di sini dia cuman sekali perjumpaan. Nah, di sini Wak sekali bisa lihat sendiri, ya kan. Nah, kita lihat juga Wak pasaran handicap ya dikasih bandot. Di sini bandot handicap Newcastle yang pur Leicester City 1/3/4 sama setengah. Kalau Travendernya 2,5, 2/3/4 sama 2/4. Nah, untuk di klasemen di Premier Inggrisnya jelas kecondong ke Newcastle, walaupun di sini di Liga Carabao Cup-nya, kan. Tapi untuk dilihat dari head to head tim jelas Newcastle yang menentukan. Dan makanya di sini handicapnya kecondong ke Newcastle, walaupun perjumpaan cuma sekali. Tapi di sini Wak yakin dilihat dari odds minusnya lebih kecondong ke Newcastle bisa menang selisih 1 gol. Makanya di sini Wak pasang di pur di 3/4-nya, karena kalau pasang di setengahnya ya terlalu kecil, ya kan. Takutnya ya bisa terjadinya 2-0 selisihnya. Kalau Travendernya Wak pasang di over di 2,5-nya karena prinsip ini bakalan 3-1 dimenang oleh Newcastle. Oke Wak, lanjut Wak, terakhir masih di Liga Carabao Cup, MU melawan Carlton. Di sini kedua tim ini beda divisi. Di sini MU ini dari divisi Premier Inggrisnya dia peringkat keempat, sedangkan Carlton ini dia divisi kedua dengan di klasemennya itu peringkat ke-12. Untuk dilihat dari head to head tim di sini jelas kecondong ke MU di tahun-tahun sebelumnya. Di sini perjumpaan di tahun 2007, 2006, 2005 di Liga Premier Inggrisnya. Untuk permainan MU di sini 4 kali kemenangannya beruntun. Nah, permainan MU di sini cukup yang bagus. Sedang permainan Carlton di sini 2 kali kemenangan, sekali bahkan imbang dan sekali menang kekalahan. Nah, kita juga Wak sumbernya lagi. Dari sini Wak ada beberapa pemain yang tidak bermain. Untuk di MU ini ada 4 pemain, sedangkan di Carlton di sini ada 3 pemain yang tidak bermain dan 1 pemain lagi masih bertekan untuk di Carlton. Untuk permainan MU di sini dalam season terakhirnya
dia mampu 7 kali kemenangan dan 3 kali kegagalan. Sedang Pro Mania Karton di sini dalam sound trackernya, dia cukup berantakan di sini. Dalam sound trackernya dia cuma mampu 3 kali kemenangan, 2 kali bahkan imbang, dan selebihnya kegagalan 5 kali. Nah, karena di sini sekali perjumpaan di 8 besarnya, jelas ya kan, MU. Nah, juga Wak, pasaran handicap ya ini guys, Bandon. Di sini Bandon handicap MU yang full karton 2,5, 2/4 sama 2/3/4. Kalau defendernya 3,5, 3/3/4 sama 3/4. Nah, di sini puranya cukup lumayan besar juga untuk di MU. Walaupun di sini di 8 besarnya, tapi untuk selisih 3 gol itu agak berat untuk di MU karena di trackernya itu dia selisih 2 gol ya kan, melawan Everton di Liga Piala FA-nya. Nah, di sini pun MU nih angin-anginan terkadang karena ya sekali misalnya sendiri kan, dia kefokus ke Liga Eropanya jelas, di Liga Premier Inggrisnya dia lagi naik-naiknya juga karena pemainnya cukup yang bagus di Premier Inggrisnya. Makanya di sini harusnya pun kecondong ke tahan di selisih 3 gol. Karena Wamin yakin di sini karton bisa tahan di selisih 3 gol. Wamin pasang ditahan di 2,5-nya. Kalau defendernya Wamin pasang di under di 3/3/4-nya karena ya minim terjadi yang gol pun Wamin yakin pun MU menang pun tipis-tipis saja. Oke, Wak. Nah, itu dia tim tracker yang Wamin belikan. Jadi untuk sosok Wamin yang sehati dengan Wamin ya kalian boleh ambil ikut Wamin. Kalian pilih-pilih like sedulur Wamin. Kalau nggak kalian like pun nggak masalah. Yang penting di sini mau harus yakin, jangan ragu-ragu. Dan jangan lupa itu sebagai referensi untuk sosok pencinta Liga Champions atau single bet, dan utamakan prediksi sendiri. Oke, Wak, Wamin undur diri dulu. Maaf kalau nggak salah kata. Kalau mau tahu info-infonya boleh ke warung langsung. Wamin letak WhatsApp Wamin ada di kolom komentar. Dan jangan lupa follow FB Wamin di kolom komentar, ada linknya. Dan juga Wamin share single bet Wamin di Telegram atau di FB. Jangan lupa di follow juga di kolom komentar. Dan terima kasih selalu support Wamin. Salam, yang penting yakin.